Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita jam 10 dalam masalahnya. Alhamdulillah. Antum? Bang aja, nanti kita sekolah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Allah Ta'ala بالقرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. صدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para asatidz, para kesepuhan, para hujajah, para ustadzah, para bapak-bapak, para ibu-ibu, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang khusus Haji Sudirman selaku DPR Istiqomah, RT Barnas, Bapak Haji Yosan, Pak RW, Pak RW, dan segala kesepuhan yang lainnya, Pak Haji Baliari, dan sahibul bait keluarga besar daripada almarhumah Hajaiyah binti Masti yang pada malam hari ini haul pertama daripada Hajaiyah binti Masti. Semoga amalan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini mulai baca Yasin, kemudian tahlil, kemudian baca maulid, pahalanya Allah kirimkan buat beliau semuanya, khususnya dapatkan keberkahan pada malam hari ini juga dapatkan semuanya, khususnya kepada almarhumah Hajaiyah binti Masti, khususnya kepada beliau, umumnya kepada almarhumah kita semuanya, dan Allah berikan kita yang juga diberikan umur yang panjang dalam sehat, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan segala hajatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala macam nikmat karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam Rasulullah SAW curahkan kepada junjungan Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah. Kayaknya baru kemarin saya tanda di sini. Ya. Masih ada almarhum Ustaz Amir Ustaz masih ada. Iya ya? Ada menurut saya di sini. Gak terasa waktu singkat banget. Ibu-ibunya kan waktunya singkat, gak terasa. Dulu masih imut-imut, sekarang amit-amit. Dulu masih lucu, sekarang bisa ngelucu. Dulu semuanya singkat, gak terasa, waktu begitu cepat. Nah, waktu yang singkat ini adalah waktu yang berharga yang kita miliki buat nanti waktu kekal di akhirat. Sehingga Allah katakan jadikan sebagai sumpah dalam Al-Quran yang tadi saya baca katanya, wal asri, demi waktu. Berarti sesuatu yang dijadikan sumpah sangatlah berharga. Enggak? Apa kita aja kalau sumpahnya apa? Itu cinta kepadamu, ya kan? Berarti cintanya berharga. Demi itu semuanya berharga. Jadi Allah katakan wal asri, demi waktu, menunjukkan waktu itu sangatlah berharga. Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Waktu itu sangat berharga, maka waktu yang berharga ini kita jaga. Semua yang tidak bisa menjaga waktunya, Allah katakan wal asri innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia rugi dah semuanya dah. Yang bagaimana yang gak rugi? Waktu yang kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada 4 kriteria orang yang gak rugi ketika menjalankan waktunya ada di dunia. 4 kriteria contoh orang yang dalam waktunya gak rugi. Yang pertama, illal ladzina amanu. Yang pertama kriteria orang yang gak rugi di dunia adalah alladzina, orang-orang yang alhamdulillah kita dijadikan orang yang karena apa? Syaratnya semua ibadah kudu iman. Kalau nggak ada iman, nggak sah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita menjadi hamba Allah yang beriman. Syarat masuk surga iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amal ibadahnya bagus kayak apa, sedekahnya iya, semuanya bagus, tapi kalau nggak iman nggak bakalan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang imannya kita nggak bisa ngerasain. Kenapa? Karena kita nggak rela sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Dzaqa ta'mal iman." Bakal kerasa enaknya iman itu bagi siapa? Iman radhiya billahi rabba, bagi orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Kira-kira ini kita ridho nggak sama Allah sebagai Tuhan kita? Oh bohong, kau punya duit menjualkan ya kan? Nggak punya duit kita jalan sakit gigi sedikit ngomel, capek. Makan pakai ikan asin doang ngomel, apa yang lainnya ngomel. Orang yang dikatakan ridho sebagai Allah Tuhannya, dia bakal apapun ketentuan Allah yang ada dalam dirinya bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jarang orang yang bisa merasakan keimanan karena dia nggak benar-benar ridho sebagai Allah sebagai Tuhannya. Kadang-kadang sholat aja sering saya sampaikan masih mikirin lagi dalam sholat besok makan apa. Padahal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki. Dalam sholat, aduh nanti besok kerja dan duit kemana? Jadi duit kemana? Duit itu masih dicari dengan cewek. Ya, kalau jualan berarti kan ada yang beli, datanya baru duit itu benar. Jadi kita Allah Subhanahu wa taala ridho dengan Allah sebagai Tuhannya, apapun yang menjadi kehendak Allah kita ridhoi. Apa pemberian Allah, Allah ridho. Allah berikan kita nikmat, syukurin. Terima, bukan syukurin ya. Bukan disyukurin. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kecil mau besar kita syukurin. Jadi kalau Allah kasih cobaan, sabar. Allah Subhanahu wa taala sabar. Jangan melihat kecil besarnya nikmat yang Allah berikan. Dan jangan lihat kecil besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita melihat ya alhamdulillah lagi ya. Subhanahu wa taala enggak terima kasih. Jangan sampai begitu. Katanya dikatakan diriwayatkan bahwasanya ketika kita mendapatkan suatu nikmat yang kecil, jangan lihat kenikmatan yang kecil. Tapi yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih nikmat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang nikmatnya Allah Subhanahu wa taala sudah dia ridho kepada Allah, apapun pemberian Allah, apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala bakal dia terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bakal merasakan nikmatan iman yang pertama adalah radhiya billahi rabba. Dia ridho Allah sebagai Tuhannya. Kemudian dia menjadikan Allah benar-benar Tuhan. Allah sebagai Tuhannya, dia menyembah dengan Allah dengan benar-benar menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wabil Islam Madinah,
Dia bisa merasakan imannya, nikmatnya iman adalah dia ridho sebagai Islam agamanya. Bagaimana caranya ridho sebagai Islam agamanya? Habib Abdullah bin Al-Haddad dia mengatakan dalam kitabnya Nasihuddin, ya, orang yang ridho sebagai Islam agamanya, dia akan tunduk kepada syariat Islam, jalani semua yang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bakal benci sesuatu yang memusuhi Islam. Dia nggak senang kepada orang yang nggak masuk Islam, nggak senang, dan bakal kasih sayang sesamamu Muslim. Kan sekarang enggak. Kalau walaupun Islam sama, agamanya orang yang Islam sama, tapi beda warna baju, musuhannya. Apalagi sebentar lagi nih 2024 rame nih, kadang-kadang nanti emak sama bapak nggak akur nih, anak sama bapak nggak akur gara-gara beda pilihan. Padahal kita ini jangan mau diadu, kita jangan mau diadu. Orang Islam tentu sama, beda pilihan mau wajar, beda pilihan wajar. Kalau semua orang kudu sesuai dengan apa yang kita pengen, nggak bisa. Dia berdoa Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus punya keyakinan semua orang Islam harus kita sayangi. Islam, kunu ibadallahi ikhwana. Jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saudara semua. Islam kita Subhanahu wa Ta'ala ada dalam saudara. Dulu nih kita sebelum ada Islam musuh-musuhan kata Rasulullah. Wadhkuru ni'matallahi in kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulu kalian nih perang. Ingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian saling bermusuhan dulu. Fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah jadikan antara hati kalian kasih sayang dengan adanya Islam, itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridho kepada Islam agamanya, jalankan semua syariat Islam, mengagungkan syiar-syiar Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kemuliaan Islam. Nah, yang menjaga kemuliaan Islam apa? Yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat. Nah, semuanya ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang nggak sholat berarti sudah menghancurkan agama Islam. Kewibawaan agama Islam hancur bukan oleh orang kafir, oleh orang Yahudi, orang Nasrani, bukan, oleh orang Islam yang tidak sholat, yang beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma jihad sana jihad sini tapi nggak sholat, namanya bohong. Karena kata Rasulullah, man tarakaha, para siapa yang meninggalkan sholat, maka hadama fi, berarti dia adalah yang menghancurkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hancurkan agama orang yang nggak sholat. Itu jadi warga. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammadin Nabi, ridho menjadi Nabi Muhammad sebagai Nabi kita semuanya. Kira-kira itu nggak Nabi Muhammad sebagai Nabi itu Nabi kita? Udah. Itu dia terpaksa. Nggak mungkin jauh wah gitu, nggak ada maksud ridho. Tapi bukti ridho itu harus ngomong ridho harus ada bukti kita semuanya, harus ada bukti. Kalau ridho berarti kita bagaimana mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membuat bahagia baginda Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita sudah termasuk orang yang banyak ikuti sunnah Nabi belum? Sudah? Apakah kita sudah mengagungkan Nabi Muhammad sebagai Nabi kita? Apakah jadikan Nabi Muhammad sebagai panutan kita? Dalam diri kita koreksi diri masing-masing. Kalau kita sudah merasakan itu semuanya, ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, dia akan merasakan nikmatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang pertama, itu orang pertama yang ada 4 di kamarnya kira-kira dia. Takutnya hujan manten, hujan air mata, aman. Yang pertama, kalau itu bilang apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman, dia tidak akan berugi di akhirat. Dia bakal rugi orang yang beriman. Yang rugi orang yang tidak beriman. Kriteria yang pertama. Yang kedua, wa'amilus salihat.
Iman nggak cukup cuma dengan ngaku doang saya beriman, tapi amilus salihat, ngamalin amal saleh. Kenapa? Karena keimanan itu yazid wa yanqus bil ta'at wal ma'asi. Keimanan itu bisa naik turun dengan perbuatan taat, iman bakal naik. Dengan perbuatan maksiat, iman bakal turun. Iman. Ketika bermaksiat, iman turun, maksiat hilang, gak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iman bakal naik terus, bakal naik kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jadi hamba Allah yang beriman, kemudian beramal soleh. Yang ketiga, saya angkat aja apa? Sholahat wa tawassaw bil haqq. Senantiasa ngajak orang untuk menuju kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ngajak orang. Ayo ngaji, ayo ibadah, ayo sholat, ayo yang lainnya yang baik-baik tentang kebenaran. Ngajak. Kenapa? Adal al-khair kafa'ilihi kata Rasulullah. Orang yang mengajak kepada kebaikan akan diganjar sebagaimana pelaku kebaikan itu. Ajak orang sholat, ajak orang beribadah, ajak orang benar, akan dapat pahala jika orang tersebut terajak. Kita mah tugasnya ngajak, nggak harus ikut orangnya. Yuk sholat, oh enggak ah, biarin. Begini, hidayah punya Allah Subhanahu wa taala, kita harus ngajak. Tapi kalau anak, sholat, enggak ah, udah, jangan anak lah. Anak bini kalau nggak sholat, bini nih kalau nggak sholat, tukar tambah sama yang sholat. Dibilangin orang mau, waktu bertambah sama yang sholat. Ya, benar? Repot. Nanti di akhirat nuntut kita. Yang pertama nuntut anak bini. Anak bini itu yang pertama nuntut di akhirat kita. Anak nggak sholat, istri nggak sholat, nuntut di akhirat nyeret. Suami saya ingin baik, saya wasiat. Suami saya ingin orang ngomong apa-apa, saya kalau diajarin orang alim harap lah. Nanti suami nuntut tuh. Buka aurat suami istrinya, suaminya diem baik, nuntut nanti. Nah suami Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo pertama ajak kebenaran daripada keluarga dulu. Ayo sholat, ibadah yang benar. Ayo kamu nutup aurat dan semuanya alat seperti anak yang benar semuanya. Biar kita saling ngajak kebaikan. Kemudian yang terakhir, wa tawassaw bis sabr. Senantiasa bersabar dalam menjalani taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan wasiat. Karena ibadah itu sabar. Ngaji capek, sabar nggak? Kamu ya, apa yang paling sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makan dengan aja. Ya. Ngaji ini perlu kesabaran. Capek nih dari maghrib, dari isya sampai sekarang sampai jam 10, sabar. Tapi kita nggak pernah berpikir kalau seumpama ini kita kadang-kadang nonton bola, sabar, iklannya tungguin. Ya. Tengah malam juga kita tungguin. Tapi kalau ngaji telat sedikit jamnya lewat sudah melihat jam baik. Aku nyari bangun gitu. Sholat kadang-kadang imamnya lama dikit diprotes. Ya, terawih imamnya kepanjangan dikirim. Imam siapa di kamar nih? Wah pulang kagak datang. Gitu. Sabar, ibadah itu sabar, nggak lama sebentar ibadah. Ibadah sebentar doang nggak lama. Udah sungguh, kita kan udah sering ibadah sholat kita ini berapa paling lama sih? Paling lama nih sholat subuh 2 menit kelar 2 menit. Sabar bangun. Kadang-kadang, capek ini baru mau begadang ini. Capek orang subuh, sabar, kawan harus karena menjalankan ketaatan kepada Allah juga kudu sabar. Kalau Allah Subhanahu wa taala sabar. Nah, makanya dikatakan diriwayatkan bahwasanya tidak ada pemberian yang lebih besar, lebih luas daripada kesabaran yang Allah berikan kepada. Semua manusia itu nggak ada yang sabar. Sifat watak manusia itu nggak ada yang sabar. Sabar itu dan nggak ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya bukan sabar. Kalau kata ibu saya ini, saya sering bergumul, saya ini bukan orang sabar, tapi harus sabar. Kesabaran itu harus dalam manusia. Kita itu sabar. Semua orang manusia nggak ada yang sabar, nggak ada yang sabar.
Cuma harus sabar nih, yang harus kita jadikan watak diri kita. Kita sabar menjalani taat kepada Allah, sabar menjalani musibah kepada Allah, sabar. Kadang-kadang kita dapat musibah nggak sabar. Nah, kata Allah, jangan kamu ketika kamu tertimpa musibah, cobaan, kamu ngadu sama orang-orang, ya kan? Waduh, soalnya motor hilang, motor bisa mengisi, motor ini, motor itu, atau yang lainnya ngadu ke orang-orang. Kata Allah nih, aku aja nggak pernah ngaduin kamu ke malaikat bahwasanya ketika amal-amal buruk kamu ini datang kepada aku nggak pernah ngomongin orang. Padahal bahwasanya kamu telah menghinakan aku dengan melakukan bermaksiat kepada aku, tapi aku nggak pernah ngomong ke malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang aku ngomongin kalau kamu taat sama Allah, aku umumin ke malaikat. Kalau aku cinta sama hamba, aku perintahkan malaikat untuk cinta kepada hamba tersebut. Yang senang-senang aja kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cemburu kalau kita dapat musibah, ngadunya bukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngadunya dipasang di status, ya kan? Pasang di status, lagi nggak enak dan sebagainya, ngaduin, ya, tapi ngadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadi orang yang nggak sabar, makanya itu orang yang sabar. Sabar itu ketika tertimpa musibah pertama kali sabar, bukan yang sudah ya gimana lagi saya kan sabar, itu udah telat, itu udah telat. Begitu hilang sabar, yang harus dilakukan apa? Karena pernah terjadi seorang perempuan ditinggal oleh suaminya meninggal di zaman Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bilang sabar. Ini perempuan bilang kepada Rasulullah, jadi dia nggak tahu bahwasanya itu Rasulullah. Kamu nggak ngerasain apa yang aku rasain gitu. Ya kan, kalau kita curhatnya orang yang dalam musibah ini, kita ngomong sabar. Aku nggak rasain sih apa yang aku rasain, gitu. Ya kan? Sakit, capeknya aku gimana, aku rasain sih apa yang aku rasain. Nah, benar tidak? Tidak ada orang ngomong sama Rasulullah begitu juga. Kamu nggak ngerasain apa yang aku sakit. Sampai Rasul tinggal sama Rasulullah SAW, ditinggal. Kemudian dikasih tahu, Rasulullah SAW. Kemudian dia datang minta maaf ke Rasulullah. Rasulullah SAW, as-sabru inda sodmatil ula. Sabar itu ketika pertama kali musibah kamu sabar. Kalau sudah ada nasihat, sudah beberapa hari baru dengan sabar, itu bukan sabar. Sabar ketika tertimpa musibah kamu harus sabar. Allah, jadi kita doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus saling sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang nggak rugi di dunia. Jangan sampai menjadikan orang yang kita menyia-nyiakan waktu kita di dunia. Berikanlah waktu kita hanya di dunia yang singkat ini. Allah berikan kita taufik hidayah agar diisi dengan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan yang mengridai Allah. Jadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kuatkan keimanan kita kepada Allah. Allah berikan kita taufik agar kita senantiasa beramal saleh. Allah berikan kita jadikan orang-orang yang bisa mengajar dan menjadikan orang yang bisa diajar dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikan orang-orang yang diberikan kesabaran ketika dibutuhkan ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa almarhumah kita, khususnya almarhumah Hajah binti Masri. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah. Bidil dari al-Fatihah. Segala kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.